أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين وزهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Dan 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Jadi disunnahkan berpuasa pada 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Hari yang pertama sampai yang ke-9. Jadi terkurung di dalamnya hari Arafah. Nah, sedangkan hari yang ke-10 itu Yaumun Nahar, hari raya kurban. Nah, itu diharamkan berpuasa. Tapi harinya tetap mendapatkan kemuliaan yang luar biasa di sisi Allah. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan wal fajr wa layalin 'ashr, demi fajar dan malam-malam 10. Jadi ulama mufassirin di sini khilafiyah di dalam menafsirkan walayalin 'ashr dan malam-malam yang 10. Jadi ulama ada yang mengatakan yang dimaksud dengan malam yang 10 ini adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi ada yang menafsirkan 10 hari yang pertama bulan Muharram, dan ada yang menafsirkan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, sedangkan wal fajr itu ada yang mengatakan adalah al fajr yaumun nahar, fajar hari raya kurban. Ini diabadikan oleh Allah kemuliaannya di dalam Al-Quran. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Kan panjang itulah surahnya. Dan bukan hanya berpuasa sunnah saja, dianjurkan pada 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Akan tetapi berbagai macam ibadah ketika kita memasuki bulan Dzulhijjah, maka ini sangat banyak fadilah di dalamnya, sangat banyak keutamaan. Terutama 10 pertama bulan Dzulhijjah itu Allah letakkan mustajabud da'wah, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Dan puncaknya adalah Yaumul Arafah, pada hari Arafah 9 Zulhijjah. Itu puncak kemuliaannya di situ. Kalau di dalam hadis Rasulullah itu disunnahkan kita dari hari yang pertama Zulhijjah sampai yang ke-10 itu setiap hari ada yang dibacanya panjang, la ilaha illallah adad syahri wad duhur. Kan ada kalau lah yang pemulaannya yang la ilaha illallah terus telah. Bari kemarin kami diijazahkan amalan itu. Jadi dibaca 25 kali. Kalau ada waktunya kena udun catatakan. Ada diamalkan dari 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah, sampai hari raya kurban.
Dan hadis disebutkan ma min ayyamil amal fihinna afdalu wa ahabbu ila Allah azza wa jal min ayyami ashri dhil hijjati anna sawma ayyamin minhu ya'dulu siyama sanatin wa qiyama laylatin minhu ya'dulu qiyama laylatil qadar. Rasulullah bersabda, tidak ada hari-hari yang amalnya lebih disukai Allah Azza wa Jal daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi disuruh kita ketika masuk pada bulan Dzulhijjah untuk memperbanyak amal soleh, terutama puasa dan qiyamul lail. Ini ibadah sunnah yang besar pahalanya ketika kita memasuki awal bulan Dzulhijjah. Puasa sunnah dan qiyamul lail. Rasulullah mengatakan sesungguhnya puasa pada sehari daripadanya sama dengan puasa setahun. Sehari bulan Dzulhijjah itu sama seperti puasa 1 tahun, dan solat di malamnya sama dengan solat di malam Lailatul Qadar. Keutamaannya itu sama seperti solat pada malam Lailatul Qadar yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ulama menghinggakan 1000 bulan itu kurang lebih 82 tahun. Jadi setiap malam, dari malam pertama sampai malam 10, maka kita sama seperti beribadah pada malam Lailatul Qadar. Nah, kita ini tidak memperhatikan tentang kemuliaan hari ini. Kita biasanya malam nisfu Sya'ban aja yang sungguh-sungguh inilah, padahal banyak hari dan malam-malam yang dimuliakan oleh Allah pada bulan-bulan yang tertentu. Seperti 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu kemuliaannya luar biasa. Kemudian 10 hari yang pertama bulan Muharram pun juga luar biasa. Nah, kemudian dan 10 hari pertama di bulan Muharram. Nah, ini tahun baru Islam. Kalau Dzulhijjah itu akhir tahun di dalam bulan tahun Hijriyah. Jadi akhir tahunnya adalah Dzulhijjah. Kalau awal tahunnya Muharram. Hafal juga? Muharram, Safar, apalagi habis Safar, April. Muharram, Safar. Kita ini penutup Safar. Besok ini penutup Safar. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Habis sudah 12 bulan pada tahun Hijriyah. Bahari kakanakan Bahari inilah hafal karena disuruh gurunya. Kakanakan wah ini jangankan kakanakannya, gurunya jangan ada hafal. Bulan-bulan padahal ini bulan kita. Agar kita bisa mengetahui kemuliaan di dalam setiap bulannya. Belum ada punya kitab Kanzun Najah wa Surur, itu dituliskan oleh musannif tentang kemuliaan bulan. Setiap bulan tersebut ada kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Dari bulan Muharram, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, bertemu dengan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ada kemuliaan yang luar biasa di dalamnya.
Nah kemudian dan 10 hari pertama di bulan Muharram, dalam hadis disebutkan afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram wa afdhalus salati ba'dal fariḍah salatul lail. Puasa yang paling utama sesudah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Jarang juga kita merasai puasa sunnah di bulan Muharram. Niatnya apa enggak ya? Baca sahaja aku puasa besok hari pada bulan Muharram karena Allah Ta'ala. Bebinian yang hendak mengqadha ditambahi niatnya, diawali dengan niat qadaan. Sahaja ku puasa besok hari mengqadha Ramadan yang ketinggalan beserta puasa sunnah di bulan Muharram karena Allah Ta'ala. Ditambahi. Jadi yang wajib tagawi, yang sunnah tagawi. Kan bebinian yang terbanyak hutang nih. Kalau hutang duit lelakian yang terbanyak. Kalau hutang puasa, hutang sembahyang tuh bebinian yang terbanyak. Kan macam-macam halangan bebinian dah. Kayak Ramadan, datang bulan, maka wajib ia qadha sesudah Ramadan. Nah, sedangkan salat yang ketinggalan ketika haid itu tiada diwajibkan untuk diqadha. Tiada wajib untuk diqadha. Beda dengan puasa. Kenapa aja puasa wajib diqadha sedangkan sembahyang kada diqadha? Amun sembahyang diqadha juga, maka ini akan memberatkan bagi perempuan. Mun bebinian tuh datang bulan, dalam sebulan itu misalnya 7 hari atau 10 hari diqadha ya misalnya nah. Berat benar lawan dia tuh. Makanya di sini ada keringanan yang Allah berikan kepada kaum perempuan. Nah, sedangkan laki-laki tidak ada waktu yang tidak ada jalan untuk meninggalkan sholat. Itu ada lelaki yang garinggah ya tetap sembahyang juga. Musafirkah ya tetap sembahyang juga. Kada ada istilah haid kecuali gila. Jadi lelakian yang kada siang sembahyangan toh awak sigar kira-kira gila orangnya. Ampun maaf, ini sembahyang yang ingin kita utamakan ini masalah salat. Kita sudah tahu lawan hadis Rasulullah, as-salah imaduddin. Sembahyang itu tiangnya agama. Nangkai apa aja ibadah pian, biar sedekah pian setiap hari 10 juta, tapi sembahyang kada, maka salatnya, maka sedekahnya ditolak oleh Allah. Biar pian naik haji tiap tahun, umrah tiap bulan, cuman meninggalkan salat, maka ia tidak akan diterima ibadahnya. Karena salat itu diibaratkan seperti pondasi pada suatu bangunan, dan ketika bangunan itu tidak punya pondasi, maka tidak akan bisa memasang dinding, tidak akan bisa dihatapi. Ada kawat diulah macam-macam, kada ada pondasinya. Ibarat rumah tuh kada ada tihangnya di mana. Jadi tihang ini diibaratkan seperti salat. Sedangkan ibadah yang lain adalah bangunan-bangunan selain daripada tihang. Jadi ibadah yang lain itu betumpang lawan sembahyang. Puasa, zakat, haji itu beingkut lawan sembahyang. Beingkut lawan sembahyang. Jadi bila sembahyangnya ia tinggalkan, nangkai apa aja ibadahnya lucung beradaan. Lucung beradaan. Biar hari-hari inilah puasa misalnya ya, setiap hari puasa kan gak ada bang setiap hari puasa. Yang ada puasa Daud sehari buka sehari puasa.
Misalnya nih ahli puasa cuman orangnya meninggalkan sembahyang, maka puasanya kada diterima oleh Allah. Jelas saja hadis Rasulullah, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yawmal qiyamah as-salah, fa in tammat qubilat wasairu a'malihi wa in naqasat ruddat wasairu a'malihi. Bahwasanya awal-awal yang diperhitungkan oleh Allah di yaumil qiyamah adalah salatnya. Salat seorang hamba itu awal-awal yang diperhitungkan oleh Allah. Jikalau salatnya sempurna, qubilat, maka diterima oleh Allah. Bukan hanya salatnya, wasairu a'malih, dan seluruh ibadahnya pun akan diterima oleh Allah. Wa inna qasad, jikalau salatnya itu ada kekurangan, ruddat, maka ditolak oleh Allah. Wasairu a'malih, dan seluruh amalnya pun juga akan ditolak oleh Allah. Jadi ini yang perlu menjadi pondasi di dalam kehidupan kita. Sembahyang dibujuri, sembahyang dibujuri. Amun sembahyang bujur, ibadah yang lain umpat bujur. Biar nang kaya aja amal pian mensumbahyang kada sempurna, maka ditolak oleh Allah. Sampai Nabi saking semangatnya di dalam menggemarkan salat, Nabi mengatakan kepada kita, muru auladakum bis-shalah, perintahkan kepada anak-anak kalian untuk mengerjakan salat ketika umur mereka sudah mencapai 7 tahun. Bila anak tuh sudah kelas 1 SD, disuruh akan sembahyang, disuruh akan. Bila si wali nih kada menyuruh akan sembahyang, maka ini berdosa. Masalah kekanakan itu sembahyang atau kada, itu lainan perintah Allah. Yang Allah perintah, yang Rasulullah anjurkan itu orang duha, muru auladakum bis-shalah, perintahkan kepada anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat. Berarti perintah untuk menyuruh anak sholat itu wajib hukumnya. Kekanakannya memang kada wajib sembahyang. Yang umur 7 tahun itu kada wajib sembahyang. Inya hendak sembahyang kadanya kada berdosa. Tapi kita sebagai orang tua memerintahkan mereka itu wajib. Ketika kita meninggalkan perintah Allah, maka yang dapat dosa. Jadi haram darus hari-hari digawi, haram darus. Anak 3 kada suah menyuruh anak sembahyang, haram darus ini digawi. Bujuran lebihan hadis Rasulullah lain ulun yang mau pandir. Dan ketika anak itu, kata Rasulullah, sudah mencapai umur 10 tahun, jikalau ia enggan di dalam mengerjakan salat, fadrib darban ghaira mubarrah, maka pukullah dengan pukulan yang tidak memberi mudarat. Pukul anak kita, jarai anak kita, jinjit telinganya bila ini kada hakun sembahyang, umurnya sudah kelas berapa? Kelas 4 SD, 10 tahun kelas 4 lah, 7, 8, 9, 10, kelas 4 SD sudah. Ya, kalau kada hakun sembahyang anak kita, maka pukul. Perintah memukul ini pun juga wajib hukumnya. Tapi kalimat di dalam memukul di sini menjarai, jar kita. Menjarai di sini bisa jadi diancam inya. Ikan bila kada sembahyang, kada kubari sangu sekolah, kada boleh belanja, kan gitu tuh. Kada boleh menjapai HP, kan itulah. Diancam seperti itu. Jangan dibiarkan anak kita terbiasa untuk meninggalkan sholat, padahal ia sudah kelas 4, sudah kelas 5. Ada yang bujangan, kuitannya kada igul-igul menyuruhkan anaknya sholat. Berarti si kuitan hendak menjerumuskan anaknya masuk neraka. Pujuran Allah.
jangan dibiarkan, jangan dianggap remeh urusan sholat. Jangan dianggap remeh. Saking hebatnya urusan solat ini sampai Rasulullah diperintahkan oleh Allah mengambil perintah solat itu melalui perjalanan Isra dan Mi'raj. Dari Makkah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke langit pertama sampai naik ke langit yang ketujuh, sampai di Sidratil Muntaha dan bertemu dengan Allah. Apa yang Rasul terima? Perintah solat. Sedangkan selain daripada solat, puasa, zakat, haji dan lain-lain sebagainya hanya melalui perantaraan Sayyiduna Jibril alaihi salam. Dan ketika perintah itu tentang solat, maka Rasul langsung yang bertemu dengan Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Ini daripada haratnya sembahyang dah. Ya Rasulullah, nah ini mun kita hendaklah di dalam keluarga kita itu Allah berikan sakinah, mawaddah, warahmah, jalankan amar ma'ruf, jalankan nahi munkar. Perintahkan anak kita di dalam mengerjakan solat. Yang ganal-ganalan ialah suruh anaknya, apalagi babinian, menutup aurat. Mendengar jaga, mendengar becurikan. Yang ganal nih anak nih sudah nih, yang wajib menutup aurat, suruh kuitannya yang menyuruh tutup aurat. Sedang aja sudah ulun bepandir nengge ini nih. Sumbahyangnya dijaga. Sudah pernah disampaikan ketika kita mendidik anak kita, maka urusan inya lawan Allah jangan pernah ridha ketika ia meninggalkan perintah Allah. Urusan inya lawan Allah kita ketika ia meninggalkan perintah Allah, kita tidak boleh ridha. Tapi ketika urusan itu dengan diri kita, maka kita disuruh untuk berusaha ridha kepada anak kita. Anak nih wani lawan guidan, ridhai anak kita. Anak nih mencuntan duit kuitan, ridhai anak kita. Tapi ketika anak kita membuka aurat, jangan pernah ridha. Ketika anak kita meninggalkan sholat, jangan pernah ridha. Itu caranya. Mun hendak kita menyelamatkan anak kita di dunia akhirat, nah itu caranya. Allah. Maka bila anak kita nih masuk neraka nih, misalnya nih, naudzubillah, anak nih masuk neraka, kalupang kuitannya selamat, kada si anak ini menuntut lawan Allah. Ya Allah, ulun ini jadi nengka ini, kuitan ulun kada suah menagur ulun, kuitan ulun kada suah melajari ulun, kuitan ulun kada suah menyuruh ulun sembahyang, makanya ulun nengka ini. Biar si kuitannya ahli ibadah, maka ditarik oleh Allah dan dimasukkan ke dalam neraka bersama anaknya. Si kuitan itu ahli ibadah, bukan hanya sholat fardu saja, sholat yang sunnah saja, ia istiqomah, tapi ia tidak memperhatikan anaknya, maka kelak ia akan masuk ke dalam neraka bersama anaknya. Al-walad juz'un minal walid, anak itu sejuzu dari kuitan. Jadi anak itu tanggung jawab kita. Didik mereka dengan didikan agama. Perintahkan mereka di dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah. Suruh mereka menuntut ilmu agama. Jikalau kita tidak bisa mendidik mereka, suruh nak coba pang hadir ke majelis ilmu. Nah, abah ni bungol, mama ni bungol, kada kau melajari ikam tauhid, kada kau melajari ikam fikih, ikam barang. Disuruh masalah inya turun kada turun, itu hidayah. Yang penting suruh dahulu. Nah, di sini kita lepas dari tuntutan Allah di yaumil qiyamah. Ketika anak kita menuntut, ya Allah, ulun sudah menyuruh inya, ulun lepas tanggung jawab. Di situ kita kawa memberikan hujjah di hadapan Allah. Kita sudah menyuruh.
Dan menyuruh itu bukan hanya sekali seumur hidup, karena setiap kali man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Siapa ujar Nabi melihat kemunkaran, apalagi munkar itu andaknya di dalam rumahnya, melihat anak kada sing sembahyangan, melihat yang munkar kada ditagurnya dosa. Tagur lawan tangan kita, tagur lawan montong kita, minimal sangkal di hati kita melihat gawian anak nangga itu. Allah. Yang penting ulun sudah menyampaikan masalah maumbati atau kada maumbati itu urusan lain. Ulun sudah menyampaikan. Artinya ulun kada hendak dituntut kena dosa di yaumil qiyamah. Sudah menyampaikan. Nangkai tujuan mun kita nih bisi bini sama nangkai pendidikannya lawan anak kita, urusan inya lawan kita ridhai. Bini kita nih wani melawan kita ridhai. Bini kita kada menyediakan makan lawan kita nih ridhai, jangan kada ridho unda. Jadi laki kada peridhaan sakit bener bini. Karena ridha suami ini akan menjadi kunci surga bagi istri. Akan menjadi kunci surga bagi istri, ridhai mereka. Tapi urusan inya lawan Allah, ketika ia meninggalkan perintah Allah, ketika ia mengerjakan larangan Allah, jangan pernah ridha. Kita peringatkan, kita beri nasihat, kita tegur mereka. Jikalau inya kada masih, maka lepas tuntutan kita di yaumil qiyamah. Penting ditagur dahulu. Allah. Terutama lelakian nih, lelakian ini biar ngalih masuk surga, macam-macam lika-likunya, macam-macam lika-likunya. Imun bebinian tuh paling nyaman masuk surga, tapi tetap paling banyak neraka. Padahal ujar Nabi ini paling nyaman masuk surga tuh bebinian. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها ادخلي بأي أبواب الجنة شئت. Ketika perempuan itu salat 5 waktu tidak ketinggalan, nyaman aja sembahyang 5 waktu, dan ia mengerjakan puasa di bulan Ramadan, kemudian ia menjaga kemaluannya, tidak selingkuh kepada orang yang bukan mahramnya. Ia jaga kemaluannya. Yang keempat, ia taat kepada suaminya. Maka ujar Nabi, masuk aja nyawa ke pintu surga yang mana aja nyawa hendak. Hendak ke surga Firdaus kah? Hendak ke surga Darussalam kah? Hendak ke surga Jannatun Naim kah? Terserah, asal yang 4 macam ini aja digawi. Mun lelakian kada kawan nangga ini, kada kawan. Kita dituntut oleh Allah untuk memberi nafkah kepada anak istri kita dengan nafkah yang halal. Dituntut. Laki-laki dituntut oleh Allah untuk mendidik anak istrinya dengan didikan agama. Lelakian ini dituntut, bebinian kada. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa keluarga kita, dosa kuitan kita. Kita ini banyak benar bisi dosa. Allah, banyak benar dosa kita nih. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Itu aja lagi. Jadi yang kita bicarakan ini tentang puasa sunnah. Nah, tentang puasa sunnah. Jadi puasa sunnah itu tidak bisa mengalahkan dengan ibadah yang fardu. Tetap lebih utama ibadah yang fardu. Ada orang Senin Kamis puasa, cuma Zuhur Asar ada sing sumbahyangan, ada juga cecangkalan. Di mana mandak akal.
Senin Kemis puasa, sembahyang kada. Jadi buka puasa tuh pas sampai maghrib buka puasa sampai ke isya makan. Ambil nonton sinetron. Ya Allah ya Rasulullah, yang sunnah digawinya, yang wajib ditinggalkannya. Nah kemudian tiga semana tadi. Dalam hadis disebutkan afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram wa afdhalus salati ba'dal fardhah salatul lail. Puasa yang paling utama sesudah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Puasa di bulan Muharram paling afdal sesudah Ramadan. Kan haratlah kedudukan bulan Muharram ini. Dan solat yang paling utama sesudah solat fardu. Solat yang paling utama sesudah solat fardu adalah solat malam atau qiyamul lail. Sembahyang tahajud. Makanya qiyamul lail itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat kuat kedudukannya dan hampir menduduki wajib. Jadi mun mengkawa mun ada waktu juga tuh lah kita, ada waktu nih kita malam bawa sembahyang 2 rakaat barang. Timbang kada gawian menonton TV juga, baik bawa sembahyang. Jar pantun kawan ulun bahari, baik bawa guring dapat tahimata daripada jadi maling dapat harta. Lah terbalik katanya. Baik jadi maling dapat harta timbang guring dapat tahimata. Tuh kawan ulun bahari itu. Ada juga diulah nih. Baik bangun tengah malam. Ada kawa tiap malam waktu terbangun aja, misal sebulan ada sekali gawe sekali, tapi utamakan kewajiban. Artinya jangan bangun tengah malam rajin sembahyang yang wajib kada digawe, isya kada, subuh kada. Nah ini makam luput. Ada orang yang song-songan habis sembahyang subuh, kada sembahyang subuh kada, song-song datang ke masjid hari raya Idul Fitri, mampar sejadah sudah jar kaum kenapa jadi song-song bener. Kalau pina ditempati orang berdahulu jadi mandak sejadah dahulu. Hendak sembahyang Idul Fitri nih, mbah jar kaum sudahlah pian sembahyang subuh kada jar unda sembahyang hari raya aja. Ini yang ngarannya alang apa akal tapaling. Itu paling sembahyang hari raya andu-andu, sembahyang subuh kada. Ya Allah ya Rasulullah. Makanya belajar kita tentang hukum fikih supaya paham tentang kedudukan hukum, paham tentang kedudukan hukum. Jangan asal-asal saja beribadah, jangan. Ibadah kita ini diatur oleh Allah, diatur oleh Rasulullah, kada sakahendak kita. Makanya harus didasari dengan ilmu. Apapun jua ibadahnya harus didasari dengan ilmu. Sering ulun menyampaikan Imam Ibn Ruslan di dalam zubatnya, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap-tiap amal yang tidak dibarengi dengan ilmu maka amalnya ditolak oleh Allah, tidak diterima oleh Allah. Sembahyang kadada ilmunya ditolak oleh Allah, puasa kadada ilmunya ditolak oleh Allah, zakat kadada ilmunya ditolak oleh Allah, haji kadada ilmunya ditolak oleh Allah.
Antara ilmu dengan amal itu harus saling berkesinambungan, harus saling berlazim-laziman. Makanya kata ulama, al-ilmu ma'al amal, al-ilmu bi ghairil amal, al-ilmu bi ghairil amal dhanbun kabir, wal amal bi ghairi ilmin dalalun syadid, wal ilmu ma'al amal fa huwa nurun 'ala nur, fatuba lilladzi 'ada hadha. Ilmu yang tidak dibarengi dengan amal maka itu dosa besar. Berilmu cuman kadada amalnya dhanbun kabir. Amal yang tidak dibarengi dengan ilmu dhalalun syadid, ini lebih parah dari yang pertama. Kalau yang pertama itu hukumnya dosa besar, orangnya alim tapi kadang mengamalkan lawan ilmunya, dosa besar. Yang kedua, orangnya ini bongol tapi cangkal beribadah, dhalalun syadid, sesat yang bersengatan. Lebih parah. Jangan dikira parah yang pertama, tidak, lebih parah yang kedua. Yang selamat siapa? Al-ilmu ma'al amal fahuwa nurun 'ala nur. Ilmu yang disertai dengan amal maka itulah cahaya di atas cahaya. Ilmu itu nur, amal itu pun juga nur. Fatuba lilladzi 'ala hadzal, maka beruntunglah kata ulama orang yang Allah berikan dua perkara ini ada di dalam dirinya. Ilmu ia dapatkan, amal pun ia dapatkan. Dua cahaya ada di dalam dirinya, nurun 'ala nur. Ya Rasulullah, mudah-mudahan Allah menghiasi kita dengan ilmu dan amal saleh. Ini yang selalu kita minta ketika kita meminum air Zam-Zam. Salah satu doa yang dianjurkan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan salihan wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli dha'in wa saqam. Ya qalulah, itu doanya. Suhajuk berdoa minum Zam-Zam. Ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Banyu Zam-Zam itu apa yang kita niatakan waktu meminumnya qabul. Itu hebatnya banyu Zam-Zam, qabul. Jangankan banyu Zam-Zam, kita tuh minum banyu, kita kirim salam banyu ini lawan Zam-Zam, kada jadi mudarat. Ini amalan kami waktu di pondok bahari, kama minuman kami banyu mantah. Ada dapang banyu PDAM, ada banyu sumur bor itu bang, sistem ada tahu disakit parut. Jadi sebelum minum tuh, ya ma'u Zam-Zam yusallimu ilaik, wahai air banyu Zam-Zam kirim salam. Kirim salam ya, hanya minum banyu tadi, maka insya Allah air yang kita minum itu kada memberi mudarat. Ya wahai air, ma'u Zam-Zam yusallimu ilaih, banyu Zam-Zam kirim salam lawan ikam. Minumai bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah air yang kita minum tidak memberi mudarat. Atau bahasa kita aja, kada usah bahasa Arab misalnya, jadi juga di dalam hati, wahai air, air Zam-Zam kirim salam lawan ikam. Nangkai sumpah panas juga hari kami diberi guru kami sumpah panas. Jadi bila pian rahatan kepanasan itulah sambat aja, insya Allah kada berasa lagi panas karena hangit. Ada sumpah panas tuh ya. Kalau bacaannya qulin nar asyaddu har, Qulinar asyadduhar, katakan bahwasanya neraka itu lebih panas daripada ini. Ya, matahari itu kalah saingan dengan neraka. Itu tuh kisahnya. Wahai matahari, neraka panas pada ini takutan beredupnya. Dan ini sudah dibuktikan mujarrab. Kami bahari bila sembahyang Jumat tuh berjamur panas. Bila sembahyang di Masjid Al-Karamah Martapura tuh terlambat tuh panas tuh bang. Bisa tak guring ratan panas saking dinginnya kayak AC.
Ada amalan di bari paguruan ini paham juga kira-kira ini pondokan ini katuju panas. Ujar sidin baca akan waktu rahtan panas menggandang doh qulin nar asyaddu har. Tapi kita harus tahu artinya qulin nar itu katakan bahwasanya neraka itu lebih bersengatan panas. Ya bila disambat nanggai itu tuh kalah tadah matahari. Nangkai orang dolah tahu di ngaran raja wasi sambatakan aja tunduk wasi yang lain. Karim yang tahu nenek. Masalah bila mengkaji ini lon karim lain yang lon ulun. Ada ngaran raja wasi itu ada bila kita sambat wasi yang lain tuh hendak mencabut aja kada tercabut. Iya anak buahnya berdataan. Allah. Mun sumpah panas ulun ijazahkan aja mun raja wasi ini dia non karimnya kena. Qulin nar asyaddu har. Nah kembali kepada minum zam-zam. Jadi ketika kita minum zam-zam itu sunnah membaca doa, dan doa yang sangat dianjurkan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, ulun meminta lawan pian berkat minum zam-zam ini ilmu yang manfaat, amalan yang soleh, rizki yang luas, dan disembuhkan daripada segala penyakit. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan salihan wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Dibaca. Sebagian ulama ada yang mengatakan sunnah meminum air zam-zam itu dalam keadaan menghadap kiblat dan berdiri. Tapi ada ulama yang mengatakan tetap disunnahkan duduk. Di sini khilafiyah. Jadi seandainya pian ada melihat orang meminum banyu zam-zam berdiri menghadap kiblat, memang ada ulama yang meriwayatkan seperti ini karena Rasulullah pernah meminum air zam-zam dalam keadaan berdiri. Ini khusus zam-zam lah. Selain pada zam-zam itu tidak disunnahkan berdiri. Bahkan hukumnya ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan khilaful aula. Khilaful aula itu di bawah daripada makruh. Tapi di dalam kitab disebutkan seandainya kita terlanjur minum berdiri. Nah, ini di sini ada amalannya. Terlanjur nih minum berdiri, maka supaya minum berdiri itu manfaat, gerakkan ibu jari batis kita kanan kiri, ibu jarinya aja digerakkan. Nah, ini batis misalnya, ini ibu jari misalnya. Ada ini pang lah kalau mau minum nah. Ada yang bujur harus memahami perguruan tuh. Ini contoh aja nih batis misalnya ini ibu jari. Ini ulun ngalih mano kan. Nah ini ibu jari. Jadi waktu minum berdiri mun telanjur, nih yang telanjur lah jangan dibiasakan. Dibiasakan gak baik. Karena tidak ada hukum mubahnya, minimal hukumnya khilaful aula dan maksimal hukumnya makruh minum berdiri itu. Nah, seandainya terlanjur, maka gerakan ibu jari kita ini ada manfaat yang besar. Ketika ia minum berdiri, ia gerakan ibu jarinya. Setengah daripada manfaatnya ini menjadi penyembuh daripada penyakit-penyakit di dalam diri kita. Ini bagi yang telanjur atau ngalih berduduk. Bila berduduk nih pacangan rigat misalnya nih baju atau apa baju ngkong misalnya kada sesuai medannya nih berdiri ya misalnya. Nah maka gerakan ibu jari batis digerak. Saya pian melatih itu kena. Nah kembali kepada salat malam tadi. Jadi yang paling afdal sesudah salat fardu adalah salat malam. Qiyamul lail paling afdal sudah. Karena orang guringan berataan, orang guringan inya bangun meminta lawan Allah, may yad'uni fa'astajibulah.
siapa yang meminta lawan aku, ujar Allah, aku kabulkan permintaannya. Mayyas'aluni fa'udih, siapa meminta kepada aku berikan apa yang dimintanya. Mayyastaghfiruni fa'aghfirulah, siapa yang meminta ampun lawan aku ampuni dosa-dosanya. Jadi ketika Allah menawarkan diri, seharusnya kita mengajukan permintaan ketika itu. Tampulu orang guringan, ini hendak kabul doa, cuman bangun tengah malam kada di maba. Ibarat proposal tuh tapa imba. Lalu bupati bingung mana yang harus digolkan. Amun tengah malam proposal kada banyak, mudah menggolkannya. Itu ibarat kita manusia, lamun Allah Ta'ala itu mudah terus saya berataan. Cuman Allah memberikan waktu kepada hambanya. Sepertiga malam itu adalah waktu yang mustajabud da'wah, dan Allah yang menawarkan diri. Allah minimal 2 rakaat. Kadu sebanyak 2 rakaat aja. Apa aja sembahyang apa? Sembahyang sunnah wudu cukup. Sembahyang biar sunnah wudu. Bangun tengah malam wudu, niat usolli sunnatul wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Aku sembahyang sunnah wudu 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Dan ayatnya yang dibaca itu sebagaimana ayat pada sholat sunat taubah. Amun hafal, amun kada bisa, maka qul ya qul huwallah aja. Itu aja dibaca. Nah, imbah tuntung sembahyang sunnah wudu, maka dianjurkan membaca. Ini wiridnya nih, wirid sembahyang sunnah wudu. La ilaha illallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali, Astaghfirullahal azim 10 kali, Subhanallah wa bihamdih 10 kali, Subhanal malikil quddus 10 kali. Nah, imba tuntung wirid sembahyang sunnah wudu, maka baca doa yang dianjurkan oleh para ulama. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamah. Ya Allah, ulun berlindung lawan bian dari kesempitan dunia dan kesempitan di hari qiyamah. Ulun berlindung lawan bian 10 kali, supaya waktu hidup di dunia dilapangkan oleh Allah, dan ketika kita berada di yaumil qiyamah pun banyak diberikan kebaikan oleh Allah. Namun di dunia sempit mah sakit dan hidup. Ngaran sempit itu kada ada nyamannya kecuali sebuting. An paham aja berarti sempit tuh kada ada nyamannya, satu aja yang nyaman sempit itu, rapat wangi. Belum ada namanya membetakan. Nah, supaya diberikan kelapangan oleh Allah, kerjakan sholat sunnah wudu 2 rakaat. Amalannya yang tadinya la ilaha illallah 10, Allahu alhamdulillah 10, Allahu akbar 10, kemudian astaghfirullahal azim 10, subhanallah wa bihamdih 10, subhanal malikal quddus 10. Doanya Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamah 10. Nah, mat kuring enggak lagi. Ini mun koler juan adalah 2 rakaat barang. Mun kada hafal pengguru kada bawa wiritan ya barang aja sudah. Doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu barang kau berdoa di tengah malam nih, minta kebaikan dunia dan minta kebaikan akhirat dan minta peliharakan daripada azab api neraka. Ini kada seumur hidup kada suah sembahyang malam. Ya Allah ya Rasulullah, liwar pengolirnya seumur hidup, umur 40 lebih atau 30 tahun sudah hidup kada suah sembahyang malam ya Rasulullah.
dirasai. Kada perlu bang sembahyang malam tuh harus niat tahajud, kada perlu. Kalau bang usolli sunnat tahajudi harus itu kada. Pian bila sembahyang malam niat sembahyang wudu, kemudian niat sembahyang hajat, niat sembahyang tobat atau sembahyang yang lainnya, itu ngarannya tahajud. Jadi tahajud itu sholat di tengah malam yang dikerjakan sesudah bangun tidur, itu ngarannya tahajud. Amun kada singguringan namanya qiyamul lail. Ini kada singguringan berarti bukan tahajud tapi qiyamul lail. Mana afdalnya? Guring kada singguringan, menunggu sampai sepertiga malam. Lebih afdal tidur terlebih dahulu. Guring itu lebih afdal. Iya, kenapa? Karena sesudah tidur tubuh kita kembali fresh, kembali segar. Iya. Jadi bila ada hajat yang gonol, bangun tengah malam. Bila kadada bang guru, ada usah sing bangunan sudah. Betuhan lawan Allah bila bahajat kenal hanya berparak lawan Allah Ta'ala. Ya Rasulullah. Nah kemudian yakni dibandingkan dengan selain Arafah. Jadi ada pengecualian di sini. Yang dimaksud oleh Rasulullah tadi itu ada pengecualiannya. Afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Sepaling afdal puasa sesudah Ramadan adalah bulan Muharram selain Arafah. Nah, ada pengecualiannya. Artinya tetap yang terafdal sesudah Ramadan adalah puasa pada hari Arafah. Itu tetap yang terafdal. Jadi ada pengecualian. Dan dibandingkan dengan selain solat rawatib. Nah demikian, solat rawatib itu lebih afdal daripada qiyamul lail. Anharat sembahyang rawatib ini yang qabliyah isya, ba'diyah isya, tapi yang harat itu yang sunnah muakkadahnya. Sunnah yang muakkadnya, sunnah muakkad itu 2 rakaat sesudah maghrib. Perhatikan, sunnah muakkad di dalam salat rawatib itu 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur. Jadi ada 10 rakaat yang hukumnya sunnah muakkadah pada salat rawatib. Selainnya itu ghairu muakkadah. Nah 10 rakaat ini perhatikan, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Jadi munpian hendak sembahyang isya, itulah munpian sembahyang isya berpilih-pilihan nih, seandainya berpilih-pilihan qabliyah isya kah ba'diyah isya yang digawi ba'diyah isya. Itu lebih afdal dari qabliyah isya. Mun kau menggawi kedua-duanya gawi. Namun sempit waktunya hanya kau menggawi salah satunya aja, maka kerjakan ba'diyah isya, karena ba'diyah isya itu salat sunnah muakkadah. Kemudian 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 2 rakaat sebelum zuhur, dan 2 rakaat sesudah zuhur. Nah sedangkan qabliyah asar itu ghairu muakkadah. Nah 10 rakaat ini sunnah muakkadah. Ini kelebihannya melebihi daripada qiyamul lail. Harat benar pian sembahyang rawatib nih. Jadi mun pian hendak mendahulukan, nah ini bila orang hendak mencari ridha Allah nih, yang dicarinya ibadah yang terafdal di sisi Allah, bukan ibadah yang paling nyaman menurut inya, bukan. Maka orang yang menuntut ridha Allah yang dicarinya adalah ibadah yang terafdal di sisi Allah. Apa? Sesudah sholat fardu yang dicarinya, yang diutamakannya adalah sholat rawatib. Sholat rawatib yang diutamakannya.
ba'diyah maghrib, qabliyah ba'diyah isya, qabliyah subuh. Sebenarnya kadang-kadang qabliyah subuh, karena yang namanya qabliyah itu ada ba'diyah, dan itu ada pepasangannya dah. Jadi makanya ulama mengatakan salat sunnah fajar, salat sunnah fajar cuman sekedar penamaan saja ya, kada salah juga qabliyah subuh nih, cuman supaya orang jangan salah paham ketika kita menyebut mengatakan qabliyah subuh itu pemahamannya sepertinya ada ba'diyah subuh, padahal tidak ada. Nang kayak kita menyambat hulu berarti ada teganang kumpang kayak itu dah. Hulunya bagusnya berarti memikirkan kumpangnya bang, kayak itu dah. Makanya ketika kita menyebut sebelum subuh, qobliyah subuh, itu ada pemikiran orang berarti ada ba'diyah subuh, karena ada qobliyahnya. Makanya lalu dihilangkan supaya mengantisipasi pemahaman-pemahaman orang yang memahami ada ba'diyah subuh. Jadi lalu diganti dengan sholat sunnah fajar. Jadi banyak orang yang kada paham dan kada seikung dua betakun lawan ulun guru sholat sunat fajar itu sembahyang apalah, padahal itulah qobliyah subuh. Mbak ada doa ulang di Al-Imda tuh, doa sesudah sunnah fajar, itu artinya doa yang kita baca sesudah qobliyah subuh. Itu tuh ya Rasulullah. Makanya pahami kedudukan hukum di dalam ibadah supaya kita lebih cerdas di dalam menghambakan diri kepada Allah, supaya lebih cerdas kita di dalam mengerjakan perintah Allah. Ada kedudukannya ada. Nah kemudian dan puasa di bulan Rajab, wallahu a'lam bissawab. Tiga sinilah pun maaf ulun berataan, minta ridha, minta halal dunia akhirat. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الحمد لله.